Gubernur pertama Provinsi Banten, Hakamuddin Jamal, Dr. Andes Haji Hakamuddin Jamal, MSI, 3 Februari 1949 hingga 15 Maret 2015, adalah pejabat Gubernur Banten periode 2000 hingga 2002. Hakamuddin ditunjuk sebagai pejabat sementara gubernur oleh pemerintah ketika Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Ia mulai menjabat pada tanggal 17 November tahun 2000 dan kemudian digantikan Djoko Munandar sebagai gubernur terpilih pada tanggal 11 Januari 2002. Sebelumnya Hakamuddin pernah menjadi sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat periode 1999 hingga 2000. Yang kedua, Gubernur Banten, Djoko Munandar, 19 Maret 1947 hingga 5 Desember 2008, adalah Gubernur Banten pertama periode 2002 hingga 2005. Dia dinonaktifkan sebelum masa jabatan sebagai Gubernur Banten habis karena diduga melakukan korupsi. Tetapi pada akhirnya dia tidak terbukti melakukannya. Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat sebagai wakil wali kota Cilegon pertama tahun 2000 hingga 2002. Riwayat pendidikan: SD Mardiwana Serang 1960, SMP Negeri 1 Serang 1963, SMA Negeri 1 Serang 1966, Sarjana Teknik Akademi Teknik Pekerjaan Umum jurusan Teknik Sipil Bandung 1972, Sarjana Teknik Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Sipil 1981, Pasca Sarjana S2 Madras India jurusan Irigasi Water Management di India 1989, Pasca Sarjana S3 Anna University American World University jurusan Economic Business di Iowa, Amerika Serikat 1998. Gubernur Banten ketiga, Ratu Atut Khosyah, lahir 16 Mei 1962, adalah mantan Gubernur Provinsi Banten, Indonesia. Dia diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2014 karena kasus korupsi. Dia menjabat selama beberapa periode. Sebelum terpilih menjadi gubernur pada tahun 2006, ia menjabat sebagai wakil gubernur di bawah Djoko Munandar mulai 11 Januari 2002. Djoko terlibat kasus korupsi dan diberhentikan dari jabatannya pada Oktober 2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ratu Atut sebagai pejabat gubernur untuk mengambil alih tugas administratif Djoko dan dia kemudian menjadi gubernur. Ia kemudian menjadi gubernur perempuan pertama di Indonesia. Pada bulan Mei 2014, ia secara resmi didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia atas tuduhan korupsi. Pada awal bulan September 2014, ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan yang diajukan komisi terhadap dirinya. Pada September 2022, Ratu Atut dibebaskan bersyarat. Karir politik: Atut pertama kali menjabat sebagai wakil gubernur di bawah Gubernur Djoko Munandar pada tahun 2002, menjadikannya wakil gubernur perempuan pertama di Indonesia. Pada tahun 2005, Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena korupsi. Atut dilantik sebagai pejabat gubernur pada tahun 2006 hingga masa jabatan Djoko berakhir pada Januari 2007. Sebagai gubernur sementara, ia bertanggung jawab atas persiapan pemilu provinsi tahun 2006. Ia memutuskan untuk mencalonkan dan memilih Muhammad Masduki sebagai calon wakil gubernurnya. Ia memenangkan pemilu yang diadakan pada 26 November 2006 dan menjadi gubernur periode 2006 hingga 2011. Ia dilantik bersama wakil gubernurnya Muhammad Masduki oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf pada 11 Januari 2007. Sebagai gubernur, Ratu Atut aktif membangun hubungan antara kalangan politik dan bisnis di Banten.
Beliau mendukung rencana investasi besar untuk memperluas Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta yang terletak di Provinsi Banten dengan mengembangkan dan mengintegrasikan bandara yang direncanakan di Pandeglang. Ia juga melibatkan pemerintah Banten dalam dukungan aktif terhadap usulan mega proyek jembatan Selat Sunda pada tahun 2009 yang kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 6,5 US dolar atau sekitar 100 triliun rupiah. Jika rencana pembangunan jembatan tersebut tidak dilaksanakan, Ratu Atut mencalonkan diri lagi pada pemilihan provinsi tahun 2011 dengan mantan artis Rano Karno sebagai pasangannya sebagai wakil gubernur. Ia didukung oleh dua partai politik terbesar di Indonesia, yaitu Golkar dan PDIP, dan memenangkan pemilu dengan nyaman dengan perolehan suara 49,6% suara. Awalnya pemungutan suara tersebut mendapat tentangan dari kandidat yang kalah, namun pada bulan November 2011, Mahkamah Konstitusi menolak tantangan yang membuka jalan bagi Ratu Atut untuk menjadi gubernur Banten untuk kedua kalinya. Ia dilantik untuk masa jabatan 5 tahun 2012 hingga 2017 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 11 Januari 2012. Keluarga Ratu Atut memiliki koneksi yang baik di kalangan politik dan pemerintahan di Banten. Ayahnya, Haji Tubagus Gasan Sohib, sering dikenal sebagai Haji Hasan, yang meninggal pada pertengahan tahun 2011, adalah seorang pengusaha bisnis dan tokoh masyarakat yang dikenal luas dan agak kontroversial di wilayah Banten. Pada saat Ratu Atut terpilih kembali pada tahun 2011, dilaporkan bahwa suaminya, Hikmat Tomet, adalah anggota Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Adik perempuannya, Ratu Atut Hasanah, adalah wakil bupati Kabupaten Serang di Banten. Saudara tirinya, TB Khairul Zaman, adalah wakil wali kota Serang. Putranya, Andika Hazrumi, adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD di Jakarta dan wakil gubernur Banten dari tahun 2017 hingga 2022. Dan menantunya, Ade Khairun Nisa, menjabat wakil ketua DPRD Kota Serang. Selain itu, ibu tiri Gubernur Atut, Heriani, adalah wakil bupati Kabupaten Pandeglang, bagian dari Provinsi Banten. Adik iparnya, Airin Rahmi Diani, mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan. Posisi yang kemudian ia pilih setelah beberapa kontroversi. Pada akhir tahun 2012, saudara ipar Ratu Atut, Adel Abdul Khalik, gagal mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Aden dalam pencalonannya didukung oleh sejumlah partai politik kecil termasuk Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Nahdlatul Ulama Indonesia PNUI, Partai Karya Peduli Bangsa PKPB, dan Partai Demokrasi Pembaruan PDP, tetapi tidak oleh Partai Besar Golkar, tempat ia dan Ratu Atut tergabung pada saat itu. Pada bulan Februari 2015, KPK menyita 17 bidang tanah yang dikatakan bernilai sejumlah besar uang yang diduga dibeli sebagai bagian dari kegiatan pencucian uang oleh adik Ratu Atut, Tubagus Hairi Wawan Wardana. Juru bicara KPK mengatakan aset yang disita itu berlokasi di berbagai wilayah Bali. Penyitaan itu disebut-sebut menambah daftar harta benda yang disita penyidik KPK dari Wawan Wardana, suami wali kota Tangsel Airin Rahmi Diani. Penahanan Ratu Atut pada bulan Desember 2013 karena dugaan korupsi memicu perebutan kepemimpinan di Golkar cabang Banten. Ada beberapa diskusi di kalangan Golkar di tingkat nasional mengenai keuntungan memilih pemimpin daerah yang tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ratu Atut. Namun, dalam pemungutan suara itu menentukan siapa yang akan menjadi ketua Golkar daerah pada tanggal 27 Desember 2013. Saudara perempuannya Ratu Atut Hasanah terpilih sebagai ketua Golkar setempat, dan keluarganya terus mempertahankan peran yang sangat penting dalam kehidupan politik di provinsi tersebut. Keterkaitan keluarga yang luas
dalam sistem politik telah menimbulkan diskusi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia mengenai bahaya terbentuknya dinasti politik di tingkat lokal. Tatanan yang berlaku di Banten sering dikutip di media Indonesia dan internasional sebagai contoh berkembangnya peran beberapa keluarga terkemuka Indonesia dalam politik. Gubernur keempat Provinsi Banten, Rano Karno, lahir 8 Oktober 1960 atau populer dengan sapaan Sidul, adalah aktor, penyanyi, politikus, dan sutradara berkebangsaan di Indonesia. Kiprahnya di legislatif sebagai anggota DPR RI merupakan langkah pertamanya setelah menyelesaikan tugas Gubernur Banten pada 2017. Pada pemilihan umum legislatif 2024, ia mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan tidak ikut dilantik walaupun berhasil terpilih pada pileg tersebut untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ia adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak awal masa reformasi, setelah sempat menyertai golongan karya Golkar sewaktu menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan golongan. Ia merupakan putra dari aktor Indonesia Sukarno M. Nur sekaligus adik dari aktor Indonesia Tino Karno dan kakak dari pemeran Indonesia Suti Karno. Karir pemeranan Rano dimulai saat masih muda dengan mendapatkan peran di film Malin Kundang, Anak Durhaka 1971. Namanya menjadi dikenal setelah menjadi pemeran utama film Sidul Anak Betawi 1972. Rano terus berkarir sebagai aktor film dan meraih 6 nominasi penghargaan pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia dari tahun 1984 hingga 1992. Memenangkan 1 untuk perannya sebagai Gion di film Taksi 1990. Setelah industri film Indonesia mengalami kemunduran di awal dekade 1990-an, Rano kembali memenangkan tokoh Sidul di sinetron Sidul Anak Sekolahan 1994 hingga 2003 yang ia produseri sendiri. Sejak aktif menjadi politikus mulai pertengahan dekade 2000-an, pekerjaan Rano di dunia hiburan juga menurun. Rano dilahirkan pada 8 Oktober 1960 di Jakarta. Putra dari Sukarno M. Nur dan Lili Istiarti berdarah Betawi Banten. Ia besar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Karena pendapatan ayahnya yang rendah, ia dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan. Ia kemudian berkelakar bahwa keluarganya punya 1 piring untuk memberi makan 5 orang, seperti lagu dangdut populer. Meskipun keuangan keluarga tidak akan cukup untuk membiayai sekolahnya, ia dapat menyelesaikan sekolahnya setelah biaya dikurangi setengahnya. Sebagai pelarian dari kemiskinan keluarga, Karno pergi ke perpustakaan yang dikelola Balai Pustaka dan membaca karya-karya klasik sastra Indonesia, termasuk novel-novel seperti Salah Asuhan karya Abdul Muiz dan cerita rakyat tradisional Malin Kundang. Di awal tahun 2007, Rano pernah berpamitan kepada insan film nasional untuk lebih berkonsentrasi dalam karir barunya sebagai calon wakil gubernur Cawagup DKI Jakarta. Namun pertengahan 2007 muncul iklan keluarga Sidul yang mendukung Fauzi Bowo. Hal ini sempat memunculkan rumor bahwa Rano mundur dari kancah Pilkada DKI setelah menerima uang miliaran rupiah dari Fauzi Bowo. Meski hal itu akhirnya ditepis oleh kedua pihak. Rano kembali mengejutkan publik di penghujung 2007 dengan menyatakan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai calon wakil Bupati Cawagup Tangerang sesuai dengan keputusan partai pendukung untuk mendampingi calon Bupati Ismet Iskandar pada Pilkada Tangerang 2008. Pasangan ini kemudian terpilih sebagai pemenang dan Rano menjadi wakil Bupati Tangerang untuk periode 2008 hingga 2013. Pada tahun 2011,
Rano mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Khosia, gubernur Banten periode 2007 hingga 2011. Berdasarkan hasil perhitungan yang dirumumkan oleh KPUD Banten pada tanggal 30 Oktober 2011, dipastikan pasangan Ratu Atut Khosia dan Rano Karno memenangkan hasil Pilkada Banten. Pasangan Atut Rano Karno mengalahkan pasangan nomor urut 2 Wahidin Halim Irna Narulita dan nomor urut 3 Jazuli Juwaini Makmun Muzaki. Sejak 13 Mei 2014, Rano Karno ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai PLT Gubernur Banten, menggantikan Ratu Atut Khosia yang dinonaktifkan terkait kasus suap pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 28 Agustus 2024, ia mendaftar sebagai calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta berpasangan dengan Pramono Anung sebagai calon gubernur pada Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024. Pasangan ini diusung oleh PD Perjuangan dan Hanura. Awalnya Rano Karno diisukan akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Namun PDIP tidak mencalonkan Anies dan memilih Pramono yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kabinet. Setelah maju sebagai calon wakil gubernur, Rano mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024, sekaligus anggota DPR terpilih periode 2024 hingga 2029. Rano Karno dan pasangannya Pramono Anung secara resmi ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 dengan perolehan 50,07% atau 2.183.239 suara. Hal ini membuat dirinya dan Mas Pram menjadi pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta pertama dalam sejarah yang berhasil menang satu putaran pada pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta. Rano menikah dengan Dewi Indriati pada 8 Februari 1988 dan mengadopsi 2 orang anak, Raka Widyarma dan Deanti Rakasiwi. Sebelumnya Rano pernah menikah dan berakhir dengan perceraian setelah 2 tahun. Rano Karno pernah diangkat sebagai Duta Khusus Indonesia dalam bidang pendidikan oleh UNICEF, sebuah badan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam bidang pendidikan. Rano bisa menjadi Duta UNICEF dari Indonesia setelah direkomendasikan oleh Profesor Dr. Emil Salim, mantan Menteri Kesehatan, almarhum Profesor Dr. Adiatma, Ibu Profesor Singgih, Ibu Profesor Murprawoto. Gubernur kelima Provinsi Banten, Wahidin Halim, lahir 14 Agustus 1954, adalah seorang wirausahawan dan politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten dari 2017 hingga 2022. Ia terpilih bersama dengan Andika Hazrumi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilgub Banten 2017 dan berhasil mengalahkan sang petahana Rano Karno. Menjelang akhir masa jabatannya, Wahidin meresmikan Stadion Internasional Banten. Dalam kiprahnya berpolitik, ia yang populer dengan nama akronim WH ini menyertai Partai Demokrat. Pada 2022, Wahidin mengumumkan keluar dari Partai Demokrat dan secara resmi bergabung dengan Partai Nasdem. Wahidin sempat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangerang sebelum akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Tangerang selama 2 periode berturut-turut. Setelahnya, ia maju sebagai calon legislatif untuk daerah pemilihan Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Wahidin berhasil memenangkan pemilihan umum dan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di tengah masa jabatannya, ia mundur sebagai anggota legislatif untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat pada pemilihan umum Gubernur Banten 2017. Di masa kecilnya, Wahidin dibesarkan di lingkungan budaya Betawi, manakala ayahnya Jiran Bahruji
yang merupakan seorang guru, merupakan putra asli Betawi. Ia memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri Pinang, yang kala itu gedung sekolahnya berdinding bambu dan beralaskan tanah. Setelah tamat SD, ia melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di Ciledug pada 1966. Selama bersekolah di SMP Persiapan Ciledug, cikal bakal berdirinya SMP Negeri 3 Tangerang, Wahidin berangkat ke sekolah tanpa kendaraan dan terbiasa berjalan kaki. Wahidin pernah menjadi juara pidato tingkat anak-anak di desanya. Masa kecil Wahidin juga diisi dengan mencari rumput, menggembala kerbau peliharaan sang ayah, dan mandi di Sungai Angke. Saat remaja, ia menjadi anggota Karang Taruna dan menjadi seorang remaja masjid. Selepas menamatkan sekolah menengah pertama, Wahidin melanjutkan pendidikannya ke SMA pribadi di Tangerang. Ia lulus dari SMA pada tahun 1972. Setelahnya, Wahidin muda mencatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia untuk program Strata 1 dan wisuda pada 1982. Saat kuliah, Wahidin aktif di organisasi kemahasiswaan, salah satunya menjadi remaja masjid di kampus. Ia juga menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dan menjadi salah satu pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia juga menjadi Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Jihad Pinang, Tangerang, dan Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Azon, Tangerang. Wahidin juga berlatih pencak silat sejak kecil dan ia menjadi Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Kabupaten Tangerang. Ia bahkan sejak tahun 1970-an, ia juga telah mendirikan padepokan silat di sebelah rumahnya. Wahidin membentuk sebuah lembaga kemasyarakatan, yakni Yayasan Kemanusiaan Nurani Kami. Pada tahun 1977, yayasan ini bergerak memberikan beasiswa kepada pelajar prasejahtera mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada 1978, Wahidin didaulat oleh warga desanya untuk ikut serta dalam pencalonan sebagai kepala desa. Tak disangka ia memperoleh kemenangan yang terpilih menjadi kepala desa. Wahidin menjadi kepala desa termuda dan berpendidikan tinggi pertama di Tangerang. Di samping pekerjaannya sebagai kepala desa, ia juga mengajar di SMP dan SMA PGRI di daerah asalnya. 3 tahun kemudian ia menikahi Nini Nuraini yang merupakan teman kuliahnya, dan dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Luki Winiastri, Nesya Sabina, dan Muhammad Fadlin Akbar. Saat menjadi wali kota Tangerang, ia melanjutkan kuliah di Universitas Satyagama untuk program studi Magister Ilmu Pemerintahan dan lulus pada 2009, serta menamatkan program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran dengan menyandang gelar doktor pada 2013. Karir politik: yang pertama wali kota Tangerang 2003 hingga 2013, yang kedua anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014 hingga 2016. Wahidin yang masih menjabat sebagai wali kota Tangerang mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Banten 2011. Ia melakukan safari politik dengan Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Kebangkitan Bangsa, kecuali Partai Golongan Karya yang berpeluang besar mengusung kembali Ratu Atut Khosyah. Pengajuan cuti sebagai wali kota dilakukannya untuk mencalonkan gubernur dari 5 sampai 18 Oktober 2011 dan posisinya sementara dijabat oleh wakilnya Arif Firwansyah. Pada akhirnya ia memilih Irna Narulita sebagai calon wakil gubernur mendampinginya. Mereka diusung oleh Partai Demokrat dan mendapat nomor urut 2. Hasil rekapitulasi suara atas pasangan calon Wahidin dan Irma mengungguli kedua pasangan calon lainnya di kota Tangerang. Meski demikian, perolehan suara mereka belum bisa menggeser posisi suara mayoritas yang dimenangkan oleh pasangan calon Ratu Atut dan Rano Karno di Banten. Pada 30 Oktober 2011, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan pasangan calon Ratu Atut dan Rano Karno. Hal ini membuat Wahidin dan Irma tidak terima atas keputusan yang telah diumumkan tersebut. Mereka mengajukan gugatan atas
hasil rekapitulasi suara kepada Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan mereka dan memenangkan Ratu Atut dan Rano Karno. Pada 2015, Wahidin mengutarakan niatnya untuk maju kembali pada Pilgub Banten 2017. Kemudian ia memilih Andika Hazrumi, anak dari Ratu Atut yang juga mantan rivalnya, sebagai calon wakil gubernur pendampingnya. Mereka dideklarasikan pada 22 September 2016 serta diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Amanat Nasional. Ia merupakan pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan Banten bahwa Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berada dalam koalisi yang sama untuk mengusung salah satu pasangan calon. Kemenangan berpihak pada Wahidin dan Andika berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi Pilgub Banten 2017. Mereka mendapatkan 2.411.213 atau 50,95% suara, meskipun hanya unggul di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Gubernur Banten ke-6 atau gubernur terpilih di tahun 2024, Andra Soni, merupakan seorang politikus di Indonesia sekaligus pengusaha. Saat ini ia diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten sejak 2019 lalu. Andra saat ini juga memegang posisi sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten. Dilansir DPRD bantenprof.go.id, Andra lahir di Payakumbuh pada 12 Agustus 1976. Ia dibesarkan dari keluarga kurang beruntung secara ekonomi. Orang tuanya merupakan seorang petani desa dengan penghasilan yang hanya cukup untuk membeli makan keluarga. Pada suatu waktu, uang yang dihasilkan orang tua Andra dari bertani itu tak lagi mencukupi keluarga. Hingga kemudian orang tuanya memutuskan merantau ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan menjadi kuli bangunan, bahkan memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia TKI ke Malaysia demi mencukupi kebutuhan keluarga. Andra yang saat itu masih berusia balita juga ikut dibawa hingga sekolah dasar. Setelah tamat SD itu, Andra diketahui tak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama SMP karena terbentur kelengkapan dokumen. Akhirnya Andra pulang ke Indonesia untuk ikut bersama kakaknya di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dan melanjutkan sekolah SMP hingga sekolah menengah atas. Namun Andra tak menyerah hanya karena hal itu dan memutuskan bekerja pada perusahaan di Jakarta. Gaji yang diterimanya tersebut dikumpulkan hingga akhirnya ia bisa mendaftar kuliah di STIE Bakti Pembangunan Program Diploma 3. Andra kemudian pindah pekerjaan ke perusahaan lain dan bertugas sebagai pengantar surat. Di tempat kerjanya yang baru itu, karir Andra terus meningkat hingga ia menjadi manajer. Di tengah perjalanannya, Andra berpikir membangun perusahaan sendiri. Dengan bermodalkan nekat, niat itu diwujudkan dengan membangun perusahaan ekspedisi. Perlahan tapi pasti, jeripaya Andra membuahkan hasil dan perusahaan yang dibangunnya telah memiliki perwakilan di sejumlah negara. Dengan kondisi ekonomi yang dirasa cukup, pada pemilu 2014, Andra kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ia menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra dan berhasil lolos dengan perolehan suara yang cukup memuaskan. Lalu di tengah perjalanannya sebagai wakil rakyat itu, Partai Gerindra mengangkat Andra sebagai Sekretaris DPD Gerindra Banten, mendampingi Desmond J. Mahesa. Riwayat pendidikan: SD Negeri Gandaria 3, Jakarta Selatan 1989, SMP Negeri 240 Jakarta 1992, SMA 46 Jakarta Selatan, SMA 10 November 1945 Bandung 1995, D3 STIE Bakti Pembangunan Jakarta 2001, S1 Manajemen STIE Banten 2021.
S2 Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023.